Misteri-misteri dunia yang tak terpecahkan oleh ilmuwan. Dunia boleh terpana dengan penemuan-penemuan baru di Mars dan wahana antariksa yang bisa mendarat di asteroid yang sedang melesat kencang. Tetapi siapa sangka, masih banyak misteri di muka bumi yang sama sekali belum terpecahkan oleh para ilmuwan. Mulai dari ratusan patung berbobot puluhan ton hingga manusia laut yang misterius di balik runtuhnya peradaban perunggu, masih banyak misteri bumi yang membuat para ilmuwan terheran-heran karena belum menemukan penjelasan yang masuk akal. Berikut adalah daftar misteri-misteri besar dunia yang belum terpecahkan. 1. Pulau Paskah dan Patung Moai. Pulau Paskah dan patung-patung Moai adalah salah satu rahasia bumi yang bikin pusing kepala para ilmuwan hingga saat ini. Semuanya berawal dari 1722, saat seorang penjelajah Belanda berupaya menemukan sebuah daratan luas yang disebut Terra Australis, yang diyakini ada agar belahan bumi utara dan selatan bisa seimbang. Alih-alih menemukan benua baru, dia justru menemukan pulau terpencil di selatan Samudera Pasifik, yang belakangan dia namai Pulau Paskah, sesuai dengan tanggal dia menemukan daratan kecil itu. Yang lebih mengejutkan, dia menemukan ada penghuni yang menetap di pulau itu. Fakta itu memukau karena daratan terdekat dari pulau itu berjarak 1.900 km. Tetapi kejutan bukan hanya itu. Masyarakat Rapa Nui, para penghuni Pulau Paskah, mengaku telah memindahkan 887 patung raksasa setinggi lebih dari 10 meter dan berbobot hingga 82 ton sejauh hampir 17 km. Pemindahan itu terjadi sekitar 700 tahun silam. Pertanyaan besar yang menghantui para ilmuwan hingga kini adalah bagaimana cara patung-patung itu dipindahkan. Apa alat yang digunakan? Ribuan orang pernah berusaha memindahkan satu patung dengan alat-alat sederhana seperti tali dan mendorong, tetapi mereka hanya berhasil menggeser patung itu sejauh 0,08 km per hari. Yang pasti komunitas Rapa Nui berhasil memindahkan patung-patung itu. Dan bagaimanapun caranya, mereka pasti menggunakan teknologi yang sangat kreatif dan dengan sangat sabar serta terorganisasi. Dua. Harta karun konfederasi. Misteri ini berlatar perang sipil Amerika Serikat, konflik antara selatan dan utara antara pihak konfederasi yang ingin melepaskan diri dari Amerika Serikat melawan pemerintah federal. Pada 1865, saat perang hampir selesai, Menteri Keuangan pihak konfederasi, George Strangholm, mengambil upaya terakhir untuk mengamankan aset-aset kubu selatan. Dia mencairkan semua aset-aset tersebut dalam bentuk emas, perak, dan perhiasan. Barang-barang berharga itu dibawa oleh Presiden Jefferson Davis ketika mereka melarikan diri dari Richmond, Virginia. Tetapi anehnya, saat mereka tertangkap, semua harta itu hilang. Lebih mengherankan lagi, sekitar 4.000 kg perak Meksiko yang mereka bawa, lenyap tak berbekas. Beberapa teori mencoba menjelaskan hilangnya harta yang sangat banyak itu. Ada yang mengatakan logam-logam mulia itu dibagi ke para petani untuk dikubur, untuk diambil lagi saat selatan bangkit kembali. Banyak yang percaya perak-perak itu dikubur di Danville, Virginia hingga saat ini. Ada yang bilang bahwa harga itu dikuasai oleh sebuah organisasi rahasia yang disebut Knights of the Golden Circle. Hingga saat ini, misteri harta karun itu tetap gelap. 3. Reruntuhan Göbekli Tepe. Sekilas puing-puing di Göbekli Tepe, Turki terlihat seperti reruntuhan bangunan purba lainnya di Eropa.
Terletak di puncak gunung, reruntuhan itu punya lebih dari 200 pilar setinggi 6 meter dan beratnya 20 ton. Pilar-pilar itu berbaris membentuk 20 lingkaran. Pada pilar-pilar itu terukir gambar-gambar binatang predator. Tidak ada yang unik jika bangunan itu dibangun di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tetapi Göbekli Tepe menjadi istimewa karena usianya lebih dari 13.000 tahun. Fakta itu membongkar semua keyakinan ilmiah tentang peradaban, karena di masa 13.000 tahun lalu manusia belum mengenal sistem simbol yang kompleks, hierarki sosial, dan pembagian kerja. Saat itu manusia masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jika bangunan itu adalah kuil keagamaan, misteri situs itu semakin dalam. Agama formal baru ada setelah manusia mengenal sistem pertanian, yang kemudian membentuk agama. Situs Göbekli Tepe sendiri ditemukan pada 1996 dan sebagian besar bagiannya masih terkubur di dalam tanah. Belum ada yang bisa menjawab siapa yang membangun situs itu. Untuk apa dibangun? Mengapa rancangan dan bentuknya sama dengan bangunan-bangunan yang muncul ribuan tahun kemudian? Empat, manusia laut. Di zaman perunggu, peradaban manusia sedang berkembang pesat di wilayah Mediterania, Timur Tengah, hingga Persia. Kerajaan-kerajaan lahir dan teknologi berkembang. Tetapi masa keemasan yang dimulai dari 3300 sebelum Masehi itu tiba-tiba berubah di sekitar 1200 sebelum Masehi. Sekitar 1200 sebelum Masehi, hampir semua peradaban hilang dari muka bumi. Manusia yang berhasil bertahan hidup tidak mewarisi banyak ilmu dan keterampilan, seperti kembali ke ribuan tahun sebelumnya. Mereka kehilangan kemampuan menulis, berkarya seni arsitektur, dan ilmu pembuatan keramik. Masa ini dikenal sebagai runtuhnya zaman perunggu. Titik ini dalam perkembangan peradaban manusia adalah salah satu masa paling misterius dan gelap bagi para sejarawan. Salah satu penyebab runtuhnya peradaban itu adalah manusia laut, kelompok manusia yang secara teknologi sangat tertinggal, hidup di laut, dan kerap menyerang daratan. Tetapi masalahnya para sejarawan sama sekali tidak tahu dari mana datangnya para kesatria laut itu atau apa yang terjadi setelah mereka akhirnya mengalahkan Mesir. Juga tidak diketahui bagaimana manusia laut berhasil mengalahkan peradaban yang jauh lebih maju, khususnya dalam bidang persenjataan. 5. Komputer purba Antikythera. Mekanisme Antikythera adalah komputer analog yang sangat rumit, yang ditemukan dalam puing-puing kapal di dekat Yunani pada tahun 1900. Komputer kuno itu digunakan untuk menentukan posisi langit menggunakan serangkaian perangkat perunggu yang sangat rumit. Alat itu sendiri sudah mengejutkan dunia. Tetapi yang paling memusingkan para ilmuwan adalah komputer analog itu dibuat sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Perangkat itu juga hadir jauh sebelum manusia mengenal pemahaman astronomi dan fisika modern. Antikythera ada sekitar 1600 tahun sebelum Galileo, orang yang memperkenalkan teori bahwa bumi bentuknya bulat, lahir. Sejauh ini, penjelasan rasional di balik Antikythera adalah alat itu dibuat oleh pengrajin yang sangat cerdas dan menggunakan dasar teori pergerakan benda-benda angkasa. 6. Sumur duit di Pulau Oak. Tidak banyak yang bisa dikenang dari Pulau Oak atau Oak Island, kecuali apa yang disebut sumur duit. Pulau yang terletak di pesisir Nova Scotia, Kanada bagian timur itu tidak mempunyai apa-apa, hanya sebuah sumur misterius yang ditemukan pada 1795. Jangan terkecoh.
Di sumur itu belum ditemukan harta apapun. Yang membingungkan dari lubang itu adalah konstruksinya yang tidak masuk akal. Sudah lebih dari 2 abad dilakukan penggalian di situs itu dan para peneliti menyaksikan serangkaian konstruksi yang terbuat dari kayu di dalam tanah. Ketika digali lebih dalam, para peneliti terkejut menemukan mekanisme banjir yang terbentuk dari beberapa saluran air di dalam tanah. Saat digali semakin dalam, lubang itu akan segera dipenuhi air. Dan ketika air dikuras habis, mekanisme unik itu kembali mengalirkan air secepat mungkin ke dalam lubang yang sama. Dalam penggalian, sempat ditemukan sebuah batu sabak. Di permukaannya tertulis 40 kaki ke di bawah terkubur 2 juta pounds. Sumur itu sendiri sudah menarik perhatian ribuan orang, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Di masa mudanya Roosevelt pernah mencari harta karun di tempat itu bersama teman-temannya. Meski demikian, hingga kini belum diketahui siapa yang menciptakan dan mengapa sumur itu dibuat. 7. Manuskrip Phoenix. Perkembangan ilmu sejarah selalu ditandai dengan penemuan bahasa-bahasa kuno yang akhirnya bisa diterjemahkan atau sandi-sandi di prasasti yang kemudian berhasil dipecahkan. Tetapi jika ada bahasa dan kode yang menjadi duri dalam daging para sejarawan, maka itu adalah manuskrip Phoenix. Manuskrip itu dibeli oleh pedagang buku langka, Wilfrid Phoenix pada 1912. Jika dilihat sepintas teks itu tampak biasa saja. Beberapa paragraf dari buku setebal 240 halaman itu dilengkapi dengan ilustrasi dan diagram. Buku itu disusun dalam 6 bagian. Melihat gambar-gambarnya, terlihat buku itu mengulas soal herbal, astronomi, biologi, kosmologi, dan farmasi. Lalu apa yang luar biasa dari buku itu? Jika diteliti dengan seksama, buku itu ditulis menggunakan bahasa yang tidak dikenal manusia. Semua upaya untuk memecahkan tulisan itu selalu gagal, setidaknya itu yang terjadi sejauh ini. Kitab itu terdiri dari sekitar 170.000 karakter, yang tersusun dalam pola yang alami. Jika diperhatikan, buku itu ditulis dengan lancar dan halus. Tidak ditemukan adanya kesalahan atau koreksi. Tidak juga ada tanda-tanda bahwa penulisnya sempat berhenti untuk menulis. Artinya, siapapun yang menulis buku itu, bahasa yang digunakan sudah sangat dia kenal. Berdasarkan analisis karbon, manuskrip itu ditulis sekitar tahun 1404 hingga 1438. Hingga kini belum diketahui siapa penulis kitab itu. Karena upaya untuk menerjemahkannya selalu gagal, banyak yang mengatakan bahwa manuskrip itu adalah omong kosong, yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipecahkan. Delapan. Sinyal, wow. Malam di musim panas 1977 harusnya menjadi malam biasa bagi Jerry Ehman, seorang peneliti sukarelawan di SETI, lembaga yang mencari kehidupan alien di antariksa. Hingga akhirnya dia dikejutkan oleh sebuah sinyal, yang kemudian dikenang sebagai bukti paling kuat akan keberadaan makhluk luar angkasa di sepanjang sejarah manusia. Ehman saat itu sedang memindai gelombang radio dari luar angkasa, sebagai bagian dari upaya menemukan alien, saat dia melihat lentingan gelombang di layar komputer, yang sangat kuat. Sinyal itu bertahan selama 72 detik, waktu paling lama yang bisa diukur oleh peralatan yang saat itu digunakan oleh Ehman. Bukti itu tidak mungkin salah dan tampaknya merupakan gelombang radio yang dikirim dari area sekitar rasi bintang Sagittarius, dekat sebuah bintang yang disebut Tau Sagittari.
Jaraknya sekitar 120 tahun cahaya dari bumi. Ehman menulis kata, "Wow," di atas cetakan sinyal tersebut. Karena itulah penemuan itu disebut sinyal wow. Sinyal yang diterima Ehman itu berada di frekuensi yang tepat, yang mustahil dikategorikan sebagai sekedar noise atau gangguan gelombang radio biasa. Sinyal itu juga tidak mungkin mengalami gangguan dalam perjalanannya ke bumi. Dengan kata lain, jika manusia ingin mengirim sebuah sinyal ke antariksa untuk berkomunikasi dengan ras alien, maka itu adalah saluran yang paling tepat digunakan. Meski demikian, semua usaha yang dilakukan belakangan untuk kembali melacak asal-muasal sinyal itu selalu gagal. Para astronom hingga kini masih bingung mencari asal dan arti pesan tersebut. Bella.